sanggup mempertaruhkan channel aku untuk aku menunjukkan bukti yang kita orang ni berada di dalam pihak benar. Amar makruf nahi munkar. Kita berada di landasan yang hak. Malulah Inun Padang. Kau ni nama saja diiktiraf oleh dunia sebagai penganut agama Islam terbesar di dunia. Tetapi nama negara kau pun nama Hindu kau pakai. Tak malu ke? Dibangga-banggakan. Lepas tu dibangga-banggakan sejarah dipecah-pecahkan, sejarah yang penuh dengan rasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya harus mengucapkan terlebih dahulu permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setan yang terkutuk. Saya juga harus mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Persoalan apa sampai harus membaca istighfar dan ta'awudz? Berlindung dari setan yang terkutuk ya karena perbuatan dosa. Dan di luar sana banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh manusia, justru oleh manusia. Tetapi perilakunya tidak ubahnya seperti perbuatan syaitan. Banyak pekerjaan syaitan yang justru sudah diambil alih oleh manusia. Tetapi perilakunya tak ubahnya seperti perbuatan syaitan yang terkutuk. Banyak pekerjaan syaitan yang sudah diambil alih, diambil fungsinya oleh manusia, merusak tali silaturahmi, merusak tali ukhuwah, ikatan persaudaraan, merusak persatuan, menggoda dan mengganggu kedamaian, menjerumuskan. Dan kita berlindung dari semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan syaitan yang terkutuk, yang merusak tali ukhuwah, ikatan persaudaraan, mengganggu persatuan, mengganggu kedamaian, menjerumuskan dan menyesatkan itu. Sekarang pekerjaan itu sudah diambil alih oleh manusia. Berlindunglah kepada Allah dari semua godaan setan itu. Na'udzubillah min dzalik. Baru-baru ini, atau belum lama ini, ramai soal YouTuber Malaysia yang sudah sangat senior, berusia sudah masuk ke umur tua, berusia paruh baya, bernama Paparok. Nama lengkapnya Paparok Hantam Channel. Kanal YouTube bernama Paparok Hantam Channel itu belum juga kunjung usai riuh rendah pemberitaannya. Orang ini hari-harinya sibuk sekali menebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Seluruh isi konten YouTube-nya, isi konten YouTube channelnya hanya berisi sampah yang kotor, yang busuk, sangat jorok, berisi fitnah, dan tidak jauh dari hanya sekadar muatan caci maki yang menodai putihnya hati, sucinya sanubari untuk menjadikannya kotor, hitam, dan busuk. Hindari dan jauhi kita dari hal-hal tayangan-tayangan yang tidak memberikan manfaat, hanya memberikan kerusakan, berdampak kerusakan atau mafsadat, dan memberikan kerugian atau mudarat. Salah satu konten berbahaya, tidak baik, penuh mudarat dan menimbulkan kerusakan atau mafsadat itu bernama salah satunya adalah Paparok Hantam Channel. Saya ngeri mendengar pilihan kata atau diksi yang dipilih yang disampaikan oleh Paparok, meskipun saya tidak begitu paham bahasa Melayu, tetapi penuh keyakinan saya meyakini pilihan kosakata atau diksi yang dipilih oleh Paparok adalah pilihan kata yang tidak baik, penuh muatan hate speech yang jauh dari standar kesopanan, sangat jauh dari standar kesantunan sebagai budaya Timur. Sara diangkat-angkat, suku, agama, ras antar golongan, agama diungkit-ungkit, ras diperdebatkan, antar golongan juga dipecah belah. Terus terang saya agak berat untuk menyampaikan hal ini. Sekali lagi terus terang, ini adalah sangat berat untuk saya sampaikan, tetapi apa boleh buat. Terpaksa saya tayangkan dan saya beranikan diri untuk upload video ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Sebagai bukti, sebagai jejak digital bahwa ujaran kebencian atau hate speech itu ada dan nyata di sekeliling kita. Sekali lagi, tujuan utama upload video ini adalah untuk pembelajaran bagi kita semua, sebagai bukti juga, sebagai pembelajaran, sebagai jejak digital bahwa di sekeliling kita masih tetap ada ujaran kebencian atau hate speech yang ternyata masih ada, nyata, ada di sekeliling kita. Kosakata Paparok lebih dari sekadar sampah, kata-katanya sangat jauh dari kebenaran. Tidak hanya sampah yang kotor, tetapi lebih parah dari itu, merupakan bakteri, virus, bangkai, nanah, bahkan mungkin belatung, dan semua jenis kotoran yang hukumnya najis. Paparok, saya sengaja memperlihatkan wajah dan mukanya, wajahnya ataupun mukanya. Ini orang ini menghina habis-habisan rakyat Indonesia, menganggap bahwa negara Indonesia, negara dengan penduduk terbanyak muslim di dunia, tetapi menggunakan kata-kata, menggunakan nama Hindu sebagai kontradiktif. Indonesia dianggap sebagai Hindunesia. Ini kan sebenarnya sebuah hate speech yang sembarangan. Nama negara Indonesia dihina,
kemudian dengan membuat potongan singkatan nama, beberapa nama-nama ejekan dan sebagainya, ia juga menghina lambang negara, burung Garuda, dasar negara Pancasila, slogan negara Indonesia, NKRI harga mati, bahkan ia mengejek, ia menghina, memberikan ujaran jelek, memberikan gelaran yang buruk kepada dua presiden RI. Presiden yang pertama, proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno, dan presiden yang ketujuh, Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan sebagainya masih banyak lagi lainnya. Jika pada umumnya manusia, atau manusia pada umumnya saat berbuat salah, maka ia secara naluriah, secara otomatis akan merasa bersalah, tetapi tidak untuk orang bernama Paparok yang satu ini, yang setiap hari kesibukannya tidak jauh dari sekadar membuat dan mengumpulkan, menayangkan tayangan provokatif, konten-konten yang tidak bermanfaat, mudorot dan mafsadat, tetapi tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah mengaku bersalah, tidak merasa bersalah, tidak mengaku bersalah, dan tidak pernah mau dipersalahkan. Paparok bahkan mempersilahkan secara terbuka kita, netizen, untuk melaporkannya ke polisi. Bayangkan, udahlah membuat kebencian, mempersilahkannya melapor ke polisi, silahkan lapor polisi, katanya. Dan saya tidak sanggup untuk mengutip kata-katanya, kata-kata Paparok, meskipun sebenarnya perlu juga untuk dokumentasi, tetapi saya tidak tega untuk menyampaikan kutipan kata-katanya, apalagi menirukannya, atau membacakannya, atau mengutipnya. Seperti tampil pada tayangan awal, coba ucapan macam apa itu yang disampaikan oleh seorang Paparok. Jika ungkapan seperti itu tidak dapat mendapatkan sekalipun teguran atau sanksi, bahkan hukuman, maka kesalahan demi kesalahan. Sekali lagi, jika tayangan, jika ungkapan, jika sampaian, jika konten seperti di atas tidak pernah mendapatkan teguran atau sanksi atau bahkan hukuman, maka kesalahan demi kesalahan akan terus diperbuat dan akan menjadi biasa. Kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang tanpa teguran, hukuman, dan sanksi, maka akan seperti sebuah pernyataan yang normal dan relatif baik-baik saja dan benar. Jika salah dan benar saja sudah kebolak-balik, salah saja dianggap benar, maka orang ini benar-benar sudah masuk kepada periode orang rusak. Orang yang menjadikan zaman ini zaman rusak. Kabar terbaru, Paparok ini membuat kembali tayangan baru. Tayangan yang kali ini menyerang rekan sesama warga negara Malaysia yang bernama seorang Rusdi Rusli. Juga membuat tayangan yang diperuntukkan bagi seorang YouTuber asal Nusa Tenggara Timur, warga negara Indonesia bernama Basten Sebo. Basten Sebo pun ia memberi julukan yang sangat tidak santun, memelesetkan nama Basten Sebo dengan gelar julukan yang tidak pada standar kepantasan. Juga ia komentari warna kulitnya yang hitam. Ia juga komentari asal daerahnya dari Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Sungguh hukuman yang setimpal harus dijatuhkan kepada jenis manusia semacam ini. Karena jika tidak, ia akan berkeliaran dengan selalu menampilkan, menayangkan, memberikan tayangan konten-konten yang tidak pada tempatnya, yang penuh dengan mudarat, yang mendatangkan sejuta mafsadat atau kerusakan. Saya suka gregetan dengan banyaknya like yang diterimanya. Kenapa nggak ada yang menyampaikan dislike? Sebaliknya saya suka dengan beberapa rekan-rekan YouTuber Malaysia yang 6 itu yang berkunjung ke Indonesia, yang santun bertamu ke Indonesia. Saat mereka berenam makan malam di Taman Menteng, mereka menyampaikan hal-hal yang semacam closing statement untuk tayangan malam itu setelah sebelumnya mereka bernyanyi bersama, nyanyi kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Salah seorang di antara mereka bernama Bang Adrian Cobain. Adrian Cobain itu nama channelnya adalah Ian Cobain. Membuat pernyataan yang sangat bagus. Ia mengatakan bahwa hati-hatilah dengan berita yang sampah, berita yang sifatnya itu kotor atau najis atau mencaci maki atau hoax. Karena berita hoax, berita dengan taraf seperti itu akan membuat kerusakan dan menjadikan racun. Hindari, jauhi, dan lawan berita yang sifatnya hoax, kata Adrian Cobain, yang yang datang jauh-jauh dari kota Tawau, Malaysia untuk memenuhi hasrat yang untuk datang ke Indonesia untuk ikut merayakan, untuk menikmati 77 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Jadi Adrian Cobain ini jauh-jauh datang dari kota Tawau, Malaysia untuk datang ke negara tangganya yaitu Indonesia. Sebuah bukti persaudaraan, pertemanan yang mendarah daging, yang pertemanan persaudaraan yang masuk ke dalam hati sanubari dan memenuhi seluruh jiwa dan raganya. Dan pada menjelang zuhur di hari Jumat ini,
5 YouTuber Malaysia, 4 sorry, karena 2 masih tersisa di sini. 4 itu sudah balik ke kampung halamannya di negaranya Malaysia. Mereka membawa kenangan baik, membawa kenangan-kenangan yang berkesan. Dan mereka akan menyampaikan, memberitakan, dan menggetok tularkan. Apa menggetok tularkan itu? Menyampaikan secara luas kepada masyarakat Malaysia bahwa 2 negara bertetangga ini, yaitu Indonesia dan Malaysia, itu bersahabat. Dan mereka juga mempunyai tugas berat untuk meluruskan kebengkokan-kebengkokan, cara berpikir paparok yang melenceng jauh dari kata benar, sangat sesat untuk kemudian bisa diluruskan tentang pandangannya mengenai Indonesia, negara tetangganya, warga negara Indonesia. Jangan mengisi media sosial kita dengan tayangan-tayangan sampah yang tidak bersih, justru kotor dan akan mengotori hati dan pikiran kita. Semoga mereka dan kita semua mampu diberikan kemampuan, keberanian, dan keberhasilan untuk melawan berita-berita yang tidak pada tempatnya, yang tidak benar atau hoax, dan berita yang sifatnya provokatif, yang negatif, yang menimbulkan dampak tidak baik, yang dampak merugikan atau mudarat, dan mengakibatkan kepada kerusakan atau mafsadat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.